ganti produk lain, yang satu kurang laku, saya coba cari yang lain. Dan kalau dinominalkan ya berapa puluh juta mungkin sudah saya alami ya. Tapi bangkrut yang sesungguhnya. Ya, berapa puluh juta mungkin sudah saya alami ya. Tapi bangkrut yang sesungguhnya justru pada saat bisnis kita tidak dilandasi dengan keimanan. Dan saya paham akan kebangkrutan yang hakiki adalah bahwa bisnis kita tidak mengantarkan pada kebermanfaatan untuk orang banyak. Di situ pikiran saya terbuka bahwasanya ini nih justru kebangkrutan saya yang terparah. Bisnis saya yang saya bangun ternyata tidak dilandasi dengan keimanan itu. Maka itulah kebangkrutan yang sejatinya yang saya alami. Saya tidak boleh lagi berbisnis dengan gaya lama itu. Saya harus tinggalkan. Saya harus menata ulang bahwa bisnis ternyata harus mengantarkan saya ke jalannya Allah lebih tepatnya. Kebermanfaatan itu mungkin klise ya, tapi yang jelas agama Allah harus kita bantu dari bisnis kita itu. Itu esensi bangkrut menurut saya. Titik terendah dalam hidup saya itu justru saya alami pada saat saya betul-betul jauh jarak saya dari Allah. Di saat pekerjaan saya justru menyita waktu banyak sekali sehingga saya lupa bahwasannya hakikat manusia, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita setelah mati, itu tidak ada di pikiran saya sama sekali waktu itu. Dan itu saya merasakan itu titik paling parah dalam hidup saya. Bagaimana saya tidak pernah bisa datang ke kajian. Saya terasa berat sekali untuk sholat berjamaah. Belum lagi hutang menumpuk. Pada saat tanggal 25 gaji masuk ke rekening saya, tapi tanggal 1 sudah habis. Itu luar biasa. Sangat berat waktu itu. Tapi akhirnya, alhamdulillah saya dikaruniai istri yang luar biasa. Yang pada saat itu, saya selalu diingatkan. Saya diingatkan, dibangunkan. Ketika saya tidur pulas, karena disibukkan dengan dunia, istri saya membangunkan dengan sabar, tidak pernah bosan. Saya melawan waktu itu, dia tetap bangunkan saya. Setiap hari dia ingatkan saya, tiap pagi dia selalu ingatkan saya, jangan lupa doa. Di kantor jangan lupa doa. Dan saya tidak pernah membaca WA dia. Tapi karena keistiqomahan istri saya mengingatkan saya waktu itu, akhirnya saya tersadar bahwa anugerah terbaik sudah saya sia-siakan. Saya sudah menelantarkan anugerah terbaik Allah. Bahwa ternyata Allah menitipkan dia. Itu luar biasa. Saya diluruskan jalan, diingatkan kembali. Apa yang sudah melenceng, apa yang sudah jauh dari tracknya, dia ingatkan itu. Dan luar biasa istri saya, pada saat hasil saya minim, dan pada saat itu istri saya juga masih bekerja ya, dia tetap mensupport, dia tetap tabah, sabar mendampingi saya. Di saat banyak sekali masalah di kantor, saya selalu sampaikan dan curhatkan ke dia. Dia menerima dan tidak pernah ada keluh kesah istri saya. Di itu mungkin titik balik saya yang akhirnya saya sadar bahwa begitu besar anugerah Allah yang Allah berikan kepada saya, tapi saya sia-siakan. Dan akhirnya saya harus balikan itu, bahwa amanah Allah yang diberikan ini jangan sampai saya sia-siakan lagi. Banyak sekali ya hal besar dalam hidup saya yang sudah saya alami. Mungkin menurut sebagian orang itu biasa, tapi bagi saya, pada saat itu lulus UMPTN, dengan kondisi saya tuh tidak pernah ikut yang namanya les privat atau bimbingan belajar atau apapun itu yang kebanyakan atau mayoritas teman saya seangkatan itu mereka lakukan. Saya hanya belajar di rumah, saya istiqomah mendalami soal-soal UMPTN tahun-tahun sebelumnya, dan saya kuatkan dengan ibadah-ibadah saya tempo hari yang saya masih kuat waktu itu. Dan menurut saya itu pencapaian terbaik juga lah, lulus UMPTN. Lalu
saya bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang perusahaan bonafit. Saya bisa dapatkan itu. Walaupun saya waktu itu berpredikat mahasiswa yang lulus dengan IPK yang sebetulnya pas-pasan waktu itu. Gak nyampe 3 waktu itu. Dan teman-teman saya pun sampai saat ini banyak yang bertanya, kok bisa masuk ke sana? Kok bisa masuk ke sana? Gitu. Yang notabene perusahaan yang saya dapatkan selama berkarir selama ini ya bisa dibilang terkenal gitu. Dan bisa dibilang sulit juga gitu. Dan mereka tidak percaya gitu. Saya bisa masuk ke sana dengan IPK yang pas-pasan itu. Jadi bagi saya itu mungkin pencapaian atau prestasi lah dalam hidup saya. Karena mungkin bagi sebagian orang itu hal yang biasa ya, tapi saya lakukan itu dengan keterbatasan saya. Jadi saya anggap itu prestasi terbaik buat saya. Nah, kalau pencapaian terbesar itu justru saya merasa dikaruniainya istri saya itu adalah pencapaian terbesar. Kenapa bisa begitu? Karena prosesnya saya dapatkan beliau itu luar biasa, tidak di luar dugaan. Saya itu gak pernah berpikir atau gak pernah ngincar lah istri saya itu gitu. Justru saya tirakat itu sampai 40 hari gak putus sholat hajat. Saya lakukan puasa sunat. Saya lakukan ibadah-ibadah yang lain untuk memperkuat niatan saya itu gitu. Bahwa saya bermunajat pada Allah, tolong kirimkan jodoh terbaik buat saya. Tolong hantarkan orang terbaik buat saya. Tapi pikiran saya waktu itu bukan istri saya yang sekarang. Karena apa? Saya terlalu jauh kalau berharap beliau jadi istri saya. Terlalu sempurna buat saya. Dia udah baik dari dulu gitu. Saya berharap dapatkan dia itu sampai nggak berani. Gitu. Jadi nggak ada di pikiran saya waktu itu. Saya berharap dia. Gitu. Saya cuma minta yang terbaik aja. Gitu. Tapi ternyata Allah luar biasa. Bahwa Allah tahu siapa yang kita harapkan dan siapa yang kita inginkan dan siapa orang yang tepat untuk mendampingi kita. Gitu. Dan Masya Allah, akhirnya Allah memberikan atau mengamanahkan istri saya melalui jalur yang tidak terduga. Dan itu mungkin pencapaian terbaik saya. Kalau ditanya orang yang paling berharga, tentu saya akan jawab kedua orang tua saya. Mereka yang telah mendidik saya, membesarkan saya, mengurus saya, merawat saya, gitu ya, membiayai saya, sampai akhirnya bisa selesai sekolah dan segala macam. Itu berkat jasa mereka. Banyak nilai-nilai yang saya selalu ambil dari kedua orang tua saya. Tapi selepas ayah saya meninggal, terlebih pada saat sakit awalnya, ayah saya harus pensiun dini, harus berhenti dari pekerjaannya karena sakitnya berat. Akhirnya semua pundak kewajiban keluarga itu dipegang oleh kakak saya yang terbesar. Kakak saya ini akhirnya mengambil alih semua tanggung jawab keluarga. Termasuk pada saat itu saya kondisi sedang kuliah. Saya harus berhenti sejenak karena ayah saya sakit, dan kakak saya lah yang mensupport total. Kamu harus selesai. Gimana pun caranya kamu harus beres. Perjalanan kamu baru dimulai. Gak ada kata gak mampu. Biar saya support semua. Dan pada saat itu, walaupun kondisi kakak saya juga pekerjaannya belum settle, tapi dia berani ngambil risiko itu, dan saya disuruh dan dipaksa untuk menyelesaikan kuliah saya. Sampai akhirnya selesai. Luar biasanya tanggung jawabnya beliau. Sampai akhirnya harus menunda pernikahannya, harus mengesampingkan keinginannya, atau mungkin banyak cita-cita yang tertunda gara-gara harus menyelesaikan adik-adiknya. Itu menurut saya orang yang berjasa selain orang tua saya, orang yang paling berharga di hidup saya, sehingga mengantarkan saya sampai saat ini itu selain orang tua itu kakak saya. Dan saat ini kakak saya di Jakarta jauh dari saya, tapi saya tetap mencoba menjaga hubungan saya. Dan memang saya sama kakak saya ini walaupun selisih 4 tahun ya, tapi kayak teman sendiri lah. Saya tuh kemana-mana kadang ya berdua. Ada acara nonton bareng misalkan, karena saya kebetulan suka bola.
sama kakak itu. Tapi kebetulan kita tidak satu fans yang beda itu ya. Tidak sama itu fansnya. Kadang ya kita sering ribut gara-gara dia mendukung tim A, saya mendukung tim B gitu. Dan itu ya dinamika di keluarga lah. Tapi dari situ saya merasakan bahwa kehangatan keluarga itu tercipta. Saya dengan kakak saya itu tidak ada jarak, tidak ada barir gitu. Dia mau cerita tentang di sekolahnya, tentang kenalannya, tentang temennya itu ya lost gitu. Sama, saya juga sama. Cerita itu udah kayak teman biasa gitu. Sampai momen berharga mungkin yang saya selalu ingat dari beliau itu pada saat memang prosesi pernikahan. Dia yang mensupport total, dia yang mendukung segala macam. Dia yang istilahnya membantu segala macam kebutuhan saya. Walaupun dia pun baru membina rumah tangga waktu itu, baru 1 tahun. Tapi harus menyempatkan waktunya, mengorbankan segalanya itu demi terlaksananya pernikahan saya waktu itu saya anggap betul-betul berharga sekali. Pada saat setelah saya selesai ijab kabul, dia merangkul saya. Dan dia mengatakan bahwa ini awal hidup lu. Lu udah punya tanggung jawab sekarang. Lu harus pegang baik-baik. Jangan lupa sujud syukur. Ini pengorbanan bukan cuma gua. Tapi perjuangan orang tua mengarahkan saya, mengantarkan saya sampai sejauh ini. Lu jangan sia-siain. Lu harus bener. Lu jaga baik-baik. Ini amanah Allah. Tapi gua gak akan lepas. Walaupun lu jauh di mana, lu tinggal di mana, gue bakal kontak lu terus. Gue bakal tuntun lu terus. Kapan lu butuh, lu bilang. Walaupun kerjaan lu, katakanlah, belum pasti, bilang gue akan selalu ada. Itu yang selalu saya ingat dari kakak saya. Jadi ikatan emosional saya sama kakak itu luar biasa. Sampai saat ini ya, saya harus selalu ingat jasanya beliau. Dan mudah-mudahan saya bisa balas. Suatu saat nanti saya bisa balas apa yang diperjuangkan, apa yang dikorbankan beliau terhadap saya selama itu. Saya harus bisa balas. Berbicara masalah sukses, mungkin saya akan berbeda sedikit pandangannya. Persepsi sukses saya dengan banyak orang mungkin akan berbeda. Karena pada saat ini, pada titik ini, saya merasakan bahwa sukses itu parameternya bukan banyak harta yang kita punya, bukanlah banyaknya aset yang kita miliki, bukan pula beberapa cabang yang kita punya, beberapa bisnis yang kita miliki, tapi lebih kepada bagaimana membawa bisnis ini mengantarkan kita ke surganya Allah. Bagaimana kita punya kesibukan atau pekerjaan yang bisa membantu agamanya Allah, memperjuangkan syariat Allah, dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Justru itulah persepsi sukses menurut saya, yang mungkin bagi sebagian orang bisa dianggap klise. Tapi setelah perjalanan panjang yang saya lalui dan ilmu agama yang akhir-akhir ini saya perdalam, bahwa kita harus memperbaiki mindset tentang kesuksesan ini. Bahwasannya bisnislah yang harusnya bisa mengantarkan kita ke surga. Itu poinnya buat para pengusaha muslim. Esensi terbaik dari bisnisnya itu adalah harus bermanfaat dan berguna bagi agamanya. Itu yang harusnya kita miliki sebagai pengusaha muslim dimanapun berada. Ya, keinginan saya banyak ya yang memang belum saya bisa lalui. Tapi untuk saat ini, goal saya, tujuan saya, apa yang saya lakukan, apa yang semua saya kerahkan, itu saya upayakan untuk kemajuan agama, untuk jalannya syariat Allah, untuk kebermanfaatan orang banyak, dan untuk mengantarkan saya kepada ridhonya Allah
dan mengantarkan saya ke surganya Allah. Itu mungkin keinginan saya. Dan saat ini, alhamdulillah, saya diamanahkan memegang jabatan sebagai ketua komunitas X-Bank. Itu akan saya gunakan sebaik-baiknya untuk mengantarkan saya, mengantarkan cita-cita saya, mengantarkan keinginan saya bisa menggapai itu semua. Karena mungkin keinginan Allah saya memegang ini untuk bisa menjalankan itu semua, untuk bisa mengantarkan itu semua, bahwa rekan-rekan yang ada di member X-Bank ini saya bisa cerahkan, saya bisa ajak ke kebaikan. Belum lagi skill saya, pengalaman saya, ilmu saya di tempat kerja saya yang lama saya bisa pakai gitu, untuk bisa mencerahkan semua orang yang ada di lingkungan saya, terutama di Malang ini, bahwasanya di luaran sana masih banyak sekali orang-orang yang belum paham esensi tentang riba, bahayanya riba dan dosanya riba. Nah, mungkin ini jalur dakwah buat saya untuk bisa mengantarkan saya ke cita-cita saya yang saya sebutkan tadi. Insya Allah. Saya Budi Ardiansah, saya owner dari Ruang Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bener ya?